Oke, jadi untuk membuat file baru, kita klik logo buat data perusahaan baru. Kemudian kita pilih lokal, lalu pilih titik 3 yang ada di samping, dan cari folder file yang kita inginkan untuk menyimpan file akuratnya nanti. Kemudian kita buat nama filenya, lalu oke. Kemudian untuk login masukkan password atau kata kunci sama seperti nama user. Jadi tinggal kita copy paste aja. Lalu untuk bahasa, kita pilih English, kemudian klik lanjut. Dan untuk setup awal, kita pakai advance setup. Kemudian klik lanjut. Kemudian untuk bagian mata uang, kita lihat di soal terlebih dahulu. Nah, karena pada pabrik tempe ini tidak ada mata uang lain, jadi masukkan saja rupiah, dan untuk isiannya ikuti seperti di gambar. Kemudian next, kita akan mengisi company information. Untuk company information, kita masukkan data-data perusahaan yang tertera di soal, seperti nama perusahaannya, lalu alamatnya. Nah, untuk start date ini kita masukkan di soal itu dari tanggal mulai atau tutup bukunya. Dan untuk fiscal year dan default period, kita mengikuti saja seperti di gambar. Kemudian, di company text information, isi tambahan info di bagian type, yaitu tipe perusahaan yang sedang kita buat. Dan pabrik tempe ini adalah tipenya manufaktur. Setelah ini, kita akan memasukkan akun-akun pabrik tempe. Karena kita sudah punya daftar akun pada format Excel, maka kita akan melakukan import. Sebelum import, kita hapus akun-akun yang tertera di Accurate kecuali opening balance dan retained earning. Kemudian, setelah itu jangan lupa isi default akun yang tertera di bawah, sesuaikan saja dengan namanya. Untuk mengimport, kita klik tulisan di kanan atas yaitu klik here to import. Kemudian, klik gambar folder kebuka. Sebelumnya, ubah dulu jenis filenya yang mau kita cari jadi Excel. Dan baru kita cari daftar akunnya, kemudian kita klik open. Dan setelah itu kita klik lagi extract data. Setelah extract data sudah masuk, di available source, kita hapus baris yang kelebihan di paling bawah. Kemudian hapus juga bagian judul kolom di available source. Setelah itu kita akan mulai mendefinisikan satu-satu sesuai di gambar. Setelah itu, pada account type kita definisikan lagi akun-akunnya. Setelah selesai, kita import data. Setelah berhasil import, kita next. Kemudian isi default account sesuai seperti di gambar. Next, dan kita akan isi termin pembayaran. Untuk termin pembayaran, kita lihat dulu di soal bagaimana terminnya. Nah, pada pabrik tempe ini, termin penjualan dan pembeliannya adalah N/30. Maka kita akan masukkan termin dengan fitur add, lalu isi sesuai seperti di gambar untuk termin N/30. Nah, untuk COD, kita tidak perlu isi apa-apa, cukup kita add, lalu checklist saja bagian COD di kiri bawah, kemudian oke. Untuk bagian taxes, karena pabrik tempe tidak dikenakan pajak, maka tidak perlu diisi. Kemudian kita next. Untuk customer type, bagian ini tidak perlu diisi karena pabrik tempe dijual kepada siapa saja, jadi dia tidak ada penggolongan perusahaan. Dan untuk shipment method, bagian ini juga tidak perlu diisi karena tidak ada spesifikasi di soal. Kemudian klik next, datanya sudah ada di Excel, jadi kita tinggal import.
Buka folder, lalu ubah tipenya menjadi tipe Excel. Kemudian pilih daftar pelanggan, klik ekstrak data, kemudian hapus 3 baris kosong dan baris paling atas. Kemudian kita akan mendefinisikan kolom data awalnya. Number jadi customer number, nama jadi customer name, alamat jadi address one, telepon jadi phone number, nomor faktur jadi invoice number opening balance, tanggal saldo awal jadi as of balance, jumlah opening balance, customer type karena tidak ada maka pilih general. Kemudian klik import data. 5 data terimport, klik OK. Kemudian karena di soal ada 4 customer yang kredit, maka kita ganti ke termin. Selanjutnya, klik next untuk memasukkan data vendor. Klik ini untuk mengambil data dari Excel. Klik folder terbuka, ganti tipe file jadi Excel, pilih daftar vendor, klik open, klik ekstrak data, baris pertama dihapus, kemudian definisikan. Number jadi vendor number, name jadi vendor name, alamat jadi address one, telepon jadi phone number, kemudian klik import data. Berhasil dua-duanya, klik OK. Lihat terminnya, karena di soal dia ada tunai dan kredit, maka kita biarkan dia COD. Kalau nanti ada soal kredit, maka kita ganti terminnya menjadi kredit. Lanjut, klik next. Sebelum memasukkan data persediaan, kita akan men-setup setting. Untuk project tidak perlu diisi, karena pabrik tempe tidak berdasarkan project tertentu. Departemen juga tidak perlu diisi karena pabrik tempe hanya satu departemen saja. Klik next. Di persediaan ini kita masukkan warehouse. Tapi untuk pabrik tempe gudangnya hanya satu, jadi tidak perlu dimasukkan. Item kategoris tidak perlu diisi karena cuma satu barang saja yaitu tempe. Kemudian klik next. Item default account kita masukkan seperti ini. Inventory persediaan bahan baku, sales penjualan, sales return penjualan, sales discount karena juga tidak tersedia kita masukkan penjualan. Good in transit persediaan bahan baku karena tidak tersedia maka sama dengan inventory-nya. Cost of goods sold harga pokok penjualan. Purchase return persediaan bahan baku. Expense account beban pemeliharaan kendaraan. Unbilled good account hutang barang belum tertagih. Kemudian untuk inventory bahan pembantu, maka yang tadi sama kayak inventory itu kita ganti ke bahan pembantu. Dan untuk produk jadi juga sama, diganti jadi produk jadi. Klik next. Work in process inventory. Persediaan barang dalam proses. Untuk selisihnya, selisih biaya produksi. Expense account-nya biaya tenaga kerja langsung. Data ini didapat dari soal. Klik next. Masukin metode persediaan yang dipakai, yaitu average. Klik next. Masukkan item persediaan seperti biasa. Klik import. Klik file terbuka. Tipenya ganti jadi Excel. Kemudian pilih inventory atau daftar persediaan. Klik open, klik ekstrak data, lalu hapuskan baris yang tidak terpakai dan baris paling atas. Kemudian definisikan kode item number, nama item jadi item description, kuantitas jadi quantity, satuan jadi unit 1, cost per unit jadi ignore, kita abaikan. Tapi untuk jumlah jadi total biaya. Tipe persediaan itu jadi inventory part type, kemudian definisikan.
Produk jadi itu finished good material, bahan baku raw material, bahan pembantu subsidiary material. Klik OK, kemudian scroll ke bawah. Akun persediaan ganti jadi didefinisikan menjadi inventory atau expense. Kemudian definisikan produk jadi, bahan baku, bahan pembantu. Klik OK. Kemudian akun barang terkirim, good in transit account. Kemudian didefinisikan menjadi produk jadi, bahan baku, bahan pembantu. Klik OK. Akun return pembelian jadi purchase. Return account didefinisikan produk jadi, bahan baku, bahan pembantu. Kemudian klik OK. Item type kita definisikan jadi inventory part. Klik import data. Record import berhasil. Klik OK. Sekarang kita akan memasukkan saldo aktiva tetap atau fixed asset. Di sini akan ada 3 tahap. Yang pertama, fiscal fixed asset. Pertama, klik here to import from file. Klik gambar folder yang terbuka. Kita ganti tipe file menjadi Excel. Pilih tipe aktiva tetap pajak. Kemudian, klik open. Lalu, ekstrak data. Nah, apabila data sudah masuk, kita scroll dulu ke bawah, kita lihat apakah ada kolom yang kosong. Apabila ada, kita hapus terlebih dahulu, serta judul kolom juga kita hapus. Kemudian yang di atas kita definisikan. Golongan aset tetap pajak menjadi fiscal fixed asset type. Umur ekonomis pajak menjadi fiscal estimated life. Metode penyusutan pajak menjadi fiscal depreciation method. Ada beberapa macam metode. Kita definisikan lagi. Straight line method menjadi straight line method. Double declining method menjadi declining method. Non-depreciable menjadi non-depreciable. Selanjutnya, kita klik tab di keyboard kita. Lalu kita klik import data. Klik OK. Selanjutnya, kita akan ke fixed asset type atau penggolongan pajak menurut perusahaan. Klik next. Caranya sama, klik here to import from file. Klik gambar folder yang terbuka, ganti tipe file menjadi Excel, pilih tipe aktiva tetap, klik open, kemudian klik ekstrak data. Nah, datanya sudah masuk. Kemudian apabila ada kolom yang kosong, kita hapus, juga judul kolom kita hapus. Selanjutnya kita ke atas, lalu kita definisikan. Tipe aktiva tetap menjadi fixed asset type. Golongan aset tetap pajak menjadi fiscal fixed asset type. Kemudian kita definisikan kembali. Tidak disusutkan menjadi tidak disusutkan. Bangunan permanen menjadi bangunan permanen. Golongan satu garis lurus menjadi golongan satu garis lurus. Klik OK. Kemudian klik tab 2 kali. Klik import data. Ya, 4 data terimport. Dan klik OK. Klik next. Selanjutnya kita memasukkan fixed asset. Klik here to import. Klik gambar folder yang terbuka. Ganti tipe file menjadi Excel. Pilih daftar aktiva tetap. Klik open atau klik 2 kali. Klik ekstrak data.
Kemudian kita hapus kolom yang kosong dan juga judul kolom. Selanjutnya kita definisikan tipe aktiva tetap menjadi fixed asset type. Lalu kita definisikan lagi tanah menjadi tanah, bangunan menjadi gedung, kendaraan menjadi kendaraan, peralatan menjadi peralatan. Kode aktiva menjadi asset code, keterangan aktiva menjadi asset description, tanggal pembelian menjadi purchase date, tanggal pemakaian menjadi usage date, umur bulan aktiva tahun menjadi estimated life year, metode penyusutan menjadi description method. Lalu kita definisikan kembali tidak disusutkan menjadi non-depreciable, straight line method menjadi straight line method. Klik OK. Lalu akun aktiva menjadi asset account. Lalu tanah jadi tanah, bangunan jadi bangunan, kendaraan menjadi kendaraan, dan peralatan menjadi peralatan. Lalu selanjutnya akun akumulasi depresiasi menjadi accumulated depreciation account. Lalu kita definisikan kembali akumulasi penyusutan bangunan menjadi akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan kendaraan menjadi akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Klik OK. Selanjutnya, akun beban depresiasi menjadi depreciation expense account, harga pokok penjualan menjadi harga pokok penjualan. Lalu sumber dana menjadi expenditure, akun sumber dana menjadi expenditure account. Lalu definisikan kembali opening balance equity menjadi opening balance. Lalu nilai residu menjadi salvage value. Lalu kita klik import data. 4 data terimport, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan cross-check apakah neraca saldo kita sudah benar sesuai dengan kasus soal pabrik tempe. Kita klik next, lalu next lagi, kemudian finish. Dalam hal ini, setup kita sudah selesai, tapi kita perlu mengecek apakah neraca saldo yang kita buat sudah sesuai dengan soal. Klik report, index to report, general ledger, kemudian trial balance classic, klik 2 kali. Kemudian tanggalnya diisi sesuai dengan tanggal mulai dan tutup buku, yaitu tanggal 31 Agustus 2012. Checklist include zero balance, klik OK. Kita lihat dulu ke bawah apakah saldonya sudah sesuai dengan yang di soal. Di sini 778.785.000, sedangkan di soal di neraca saldonya jumlahnya adalah 779.095.000. Berarti akun kita ada yang salah. Kita cek opening balance equity. Opening balance equity fungsinya untuk menyeimbangkan saldo debit dan kredit sehingga jumlah saldo yang di bawah itu selalu sama atau balance. Akun akumulasi penyusutan di sini nominalnya belum ada. Nominalnya ada di opening balance equity. Nah, kita cek apakah akun opening balance equity ini jumlahnya sama dengan akun akumulasi penyusutan aset tetap. Kita lihat di soal. Kita jumlahkan akumulasinya. Di sini ada 250.000
ditambah 8.500.000 ditambah 11.250.000. Jumlah keseluruhannya ada 20 juta. Di opening balance equity jumlahnya 19.380.000. Berarti selain jumlah nominal akun akumulasi, ada akun lain yang tidak sesuai. Jadi kita sesuaikan satu persatu akunnya sudah sama atau belum sesuai dengan neraca saldo di soal. Nah, ini dia private Tuan Setiawan, adanya di kredit, di accurate-nya harusnya di debit. Sekarang kita klik list, general ledger, account history, kemudian kita hilangkan checklist filter by date, lalu di account ini kita pilih private Tuan Setiawan. Di jurnalnya kita klik 2 kali. Ini kita pindahkan saja. Kita hapus dulu. Kita nolkan. Opening balance-nya 310.000 di kredit. Dan preview-nya 310.000 di debit. Kemudian save and close. Kita kembali ke trial balance, kita klik refresh. Nah, di sini preview-nya sudah muncul ke debit, sudah benar. Opening balance-nya juga sudah benar, yaitu 20 juta. Sekarang kita akan membuat nominal opening balance-nya 0 dan saldo akumulasi penyusutan peralatan kendaraan bangunan masuk ke akumulasi penyusutan. Caranya adalah klik activities, periodic, period end. Ini adalah proses akhir bulan. Pilih bulannya, bulan Agustus tahun 2012. Klik OK, period end complete, klik OK. Kita klik refresh. Nah, akun akumulasinya sudah terisi dan opening balance-nya 0. Lalu kita cek saldonya 779.095.000. Jika opening balance-nya sudah 0 dan saldonya sudah sama dengan soal, berarti kita sudah benar. Sekarang kita sudah siap ke transaksi.